Bab 581, Penatua Tertinggi. Tan Yun bereaksi, apa itu Sen Subing? Jelas bayangannya. Hanya saja, bayangan masa kini, 10 tahun lebih muda dari sebelumnya, semakin menawan. Pada saat yang sama, dia telah menanggalkan pakaian hitamnya dan mengenakan gaun emas Sen Subing. Saat ini, dia persis sama dengan Sen Subing. Penampilan yang sama, tubuh yang sama, kata-kata dan perbuatan yang sulit dibedakan. Selain perbedaan di ranah kedua gadis itu, perbedaan terbesar adalah bahwa mata dingin dan dingin Sen Suzhen memiliki warna yang sedikit lebih suram. Ini disebabkan oleh dia membunuh terlalu banyak orang. Pada saat yang sama, Tan Yun berpikir bahwa dia telah membuat tungku dari pilihan Yazun terbaik di kompetisi besar Zong dan Su abadi-abadi, dan ketika dia memberi Sen Subing satu, dia meminta satu lagi pada dirinya sendiri. Tan Yun tiba-tiba menyadari bahwa pasti Sen Subing yang memberikan pil Yazun hebat lainnya kepada Yu Ying. Bisakah gadis kecil ini membalas dendam padaku karena aku mencubitnya? Dia membuatku berlutut. Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Sen Suzhen mengangkat alisnya, kepala ini meminta Anda untuk berlutut. Apakah Anda tuli? Mendengar ini, Tan Yun mengangkat bahu, meluruskan dadanya, dan melengkungkan bibirnya. Aku berkata senior Yu Ying, bagaimana kamu memperlakukan penyelamatmu seperti ini? Sangat baik. Sen Suzhen terkejut sejenak, tetapi dia tidak berharap murid ini mengenali dirinya sendiri begitu cepat. Sentuhan malu di wajah Sen Suzhen, Li Ying melintas, dan muncul di samping telinga Tan Yun dengan semburan aroma. Suara itu seperti nyamuk, Deng murid. Kamu berani tidak sopan padaku ketika kamu menyelamatkanku. Saya akan menjaga akun ini. Ini turun. Jika kamu tidak dilindungi oleh kera, sekarang aku ingin menjagamu. Sen Suzhen juga tahu bahwa Tan Yun telah menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia juga ingin berterima kasih padanya. Namun, setelah melihat Tan Yun, dia tidak bisa tidak memikirkan kapan dia digantung. Pria bau ini mengangkat dagunya dengan jari-jarinya dan menggodanya. Satu adegan. Dan adegan dalam pikiranku saat aku telanjang dan disentuh oleh Tan Yun. Pada saat ini, Sen Subing, yang juga mengenakan gaun emas, berjalan keluar dari Yulou sambil tersenyum, menyaksikan adegan di mana Sen Suzhen dan Tan Yun berdekatan, dan bertanya, "Kakak, apa yang kamu lakukan?" Sen Suzhen melihat ke belakang dan tersenyum, "Kakak, aku baru saja berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupku." "Kakak, adik perempuan." Tan Yun tertegun dan terpana, "Kepala, mungkinkah Anda kembar?" Sen Subing bercanda, "Coba tebak." Sepertinya seperti ini, kurasa memang begitu. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Sen Subing mengangguk dan berkata, dia adalah saudara perempuanku Suzhen, 2 tahun lebih tua dariku. Tan Yun tercengang, benar-benar lebih baik daripada si kembar. Sen Subing tersenyum dan berkata, saudari, karena Anda dan Tan Yun telah mengucapkan terima kasih, mari kita pergi ke dojo berjasa sekarang. Dengan mengatakan itu, Sen Subing mempersembahkan korban kepada perahu roh, dan sosoknya muncul di perahu roh dalam sekejap. Kamu akan jujur padaku di masa depan. Jangan jatuh ke tanganku, kalau tidak kamu akan merasa lebih baik. Sen Suzhen meninggalkan kata dingin, dan bergegas ke perahu roh. Tan Yun tersenyum. Menurutnya, ancaman Sen Suzhen terlalu pucat baginya. Kera tua bisa membunuhnya 100 kali, bagaimana dia bisa membalas dendam? Tan Yun berpikir bahwa dia hanya mengeluh. Tan Yun, yang melihat menembus hati Sen Suzhen, meluncur ke perahu roh tanpa menunjukkan ekspresinya, dan muncul di belakang Sen Subing dan Sen Suzhen. Melihat sosok glamor kedua wanita itu persis sama, detak jantung Tan Yun sedikit meningkat. Ini adalah sepasang saudara perempuan seperti peri. 2 saat kemudian, dojo Meritorious. Semua murid tampak luar biasa ketika mereka melihat perahu roh ditembak jatuh di platform Meritorious No. 1. 2 pemimpin berjasa yang identik muncul di depan mata, dan tidak mungkin untuk membedakan mana yang merupakan kepala suku. Pada saat yang sama, semua murid tahu bahwa salah satunya adalah Yu Ying, tetapi mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Yu Ying untuk membuatnya 10 tahun lebih muda. Ketika semua orang bingung, suara Sen Subing yang tidak diragukan lagi terdengar di telinga para murid yang sedang retret di 30 pagoda master terbaik. Setelah itu, Sen Qingqiu dan lebih dari 3.000 murid ranah jiwa janin terbang keluar dari pagoda dan melompat dengan rapi ke dalam dojo merit. Sen Qingqiu Fei mendarat di depan dan belakang para murid,
menatap dua Sen Subing di platform tinggi dengan ekspresi bingung. Mungkinkah Nona telah berlatih beberapa jenis latihan dan membentuk tiruan? Pada saat ini, suara Sen Subing datang dari telinga Sen Qingqiu. Qingqiu, datang dan temui adikku. Sen Qingqiu tidak melambat untuk sementara waktu. Nona, bukankah yang tertua sudah? Sen Subing berkata dengan gembira, Qingqiu, saudara perempuan saya tidak mati, dia saudara perempuan saya. Setelah mendengar ini, mata Sen Qingqiu melebar, dan setelah bergegas ke platform tinggi dengan kecepatan tinggi, tubuh tua itu bergetar hebat, dan air mata keruh keluar dari matanya. Nona, apakah itu benar-benar Anda? Hebat, pasti akan terpuaskan. Nona, apakah Anda ingat budak tua itu? Saya Qingqiu. Ketika Anda berusia 2 tahun, Anda dulu adalah seorang budak tua dan mengendarai banteng. Budak tua itu sangat senang, tidak apa-apa jika kamu belum mati, tidak apa-apa jika kamu belum mati. Mendengar ini, Sen Suzhen mencoba yang terbaik untuk mengingat masa lalu, tetapi ingatan 2 tahun, setelah beberapa dekade, benar-benar tidak memiliki kesan. Dia melihat penampilan seperti kakek Sen Qingqiu, dan hatinya penuh kehangatan. Mungkin ini adalah perasaan rumah. Budak tua telah melihat wanita tertua. Sen Qingqiu tersenyum dan menangis, dan berlutut di depan Sen Suzhen. Kamu tidak harus sopan, kamu cepat bangun. Setelah Sen Suzhen buru-buru membantu Sen Qingqiu, dia melihat kembali ke arah Sen Subing. Kakak, bagaimana Anda biasanya memanggilnya? Kakak, di hatiku, dia bukan hanya pelayan keluarga Sen kita, tetapi juga kakekku. Sen Subing berkata dengan tulus. Mendengar ini, Sen Suzhen memandang Sen Qingqiu sambil tersenyum dan berkata, Halo, kakek Qingqiu. Bagus. Sen Qingqiu berkata dengan tidak jelas dengan penuh semangat, dia melihat ke langit, Tuan dan Nyonya, apakah Anda melihatnya? Nona, dia kembali. Setelah beberapa saat kegembiraan, Sen Qingqiu menyapu platform tinggi. Sen Subing melirik lebih dari 13.000 murid dan berkata dengan keras, semua murid mendengarkan perintah. Para murid ada di sini. Kecuali Tan Yun, semua murid berlutut satu demi satu. Ekspresi Sen Subing sungguh-sungguh, dan suara indah itu bertahan lama di atas dojo. Mulai sekarang, saudara perempuanku Sen Suzhen akan menjadi yang lebih tua dari prestasiku. Kata-katanya adalah perintah kepala suku, dan mereka yang melanggar perintah akan membuat keputusan. Ketika semua murid mendengar kata-kata itu, mereka berteriak serempak, dengan suara nyaring, para murid mengetuk yang lebih tua. Senyum tipis muncul di wajah dingin Sen Suzhen, tidak ada hadiah. Penatua Nyonya Xie. Setelah semua murid bangun, Sen Subing memandang Sen Qingqiu, penatua kedua, apakah layanan silsilah saya sudah selesai? Kembalilah ke kepala, ketika bawahan pergi ke Fangcheng untuk menukar batu roh terbaik, dia membawa kembali layanan dari Fangcheng. Sen Qingqiu menjawab, tunggu, bawahan akan pergi ke aula untuk mengambil layanan. Bawalah, ini tidak terburu-buru. Sen Subing berkata, Yu Guang menyapu Tan Yun, tidak tahu apa yang dia pikirkan, lalu menatap para murid dan berkata, untuk memberi selamat atas perbuatan baik saya, para tetua yang lebih tinggi, piagam utama ini, semuanya, atas perbuatan baik. Mainkan secara rahasia selama 3 hari. 3 hari kemudian, berkumpul di sini. Setelah layanan sekte dikeluarkan pada waktu itu, pagoda waktu dan gulungan waktu dan ruang akan dimulai, memungkinkan Anda untuk berkultivasi sampai perbandingan 10 vena abadi dalam 5 tahun. Bab 582, apakah kamu kepala babi? Para murid mendengar bahwa setelah 3 hari mereka dapat tinggal di pagoda dan menggulir untuk berkultivasi, dan mereka semua bersemangat. Sen Subing mengumumkan lagi, ada 40 pagoda ruang waktu di barisan kami, yang masing-masing dapat menampung 108 orang, dengan total 4.320 orang. Selain itu, ada 19 gulungan ruang waktu master, yang masing-masing dapat menampung 360 orang, dengan total 6.840 orang. Pagoda dan gulungan dapat menampung total 11.160 orang, sedangkan murid-muridku 13.650. Pada saat itu, kecuali orang-orang spesial, yang lain akan ditugaskan untuk berlatih sesuai dengan peringkat ranah mereka. Ada lebih dari 2.000 murid yang belum memasuki pagoda atau gulungan. Anda hanya bisa menunggu saudara dan saudari keluar sebelum masuk. Yah, semuanya hilang. Semua murid pergi dengan antisipasi. Hanya Tan Yun, Mu Menggu, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Luo Fan yang tidak pergi.
Alasan mengapa Tan Yun tidak pergi sederhana. Dia ingin bertanya kepada Sen Subing apakah dia bisa membiarkan Zhong Wu Xiao dan Sue Zian masuk latihan 3 hari kemudian. Kepala, murid itu memiliki permintaan tanpa henti. Tan Yunang memandang Sen Subing dengan hormat. Sen Subing sepertinya memahami pikiran Tan Yun, dan berkata, jangan khawatir, ada tempat yang disediakan untuk Xiao dan Xian. Murid, terima kasih kepala. Tan Yun dengan hormat berkata, terima kasih untuk Tuan Muda. Zhong Wu Xiao dan Sue Zian tampak bersyukur. Setelah ucapan terima kasih, ketika Tan Yun dan yang lainnya pergi, ada percakapan di belakang mereka, kakak, mengapa menunda kultivasi para murid untuk saudara perempuanmu? Kakak, selain selamat, ketika aku berpikir untuk memasukkan gulungan untuk berlatih selama 5 tahun, aku tidak akan melihat tuanku dalam 5 tahun ini. Saya ingin menunggu 3 hari untuk melihat apakah Tuan akan menemukan saya, entah bagaimana saya merindukan tuannya. Mendengar ini, Tan Yun, yang membelakangi Sen Subing, sedikit gemetar, dan berjalan pergi dengan beberapa orang. Tan Yun baru saja mengubah tubuhnya, tapi Sen Subing di panggung tinggi bisa melihat dengan jelas di matanya. Saat malam tiba, puncak gunung perbuatan baik. Sen Subing dan Sen Suzhen berdiri tegak, saling bercerita tentang masa lalu tahun-tahun ini. Sen Suzhen menemukan bahwa Sen Subing sedikit linglung, tetapi tidak campur tangan. Saat bintang-bintang bergeser, Sen Subing menatap langit malam yang gelap larut malam berikutnya, tidak tahu harus berpikir apa. Kakak, jangan menunggu konyol, kamu sudah menunggu selama 2 hari. Sen Suzhen melangkah keluar dari aula jasa dan berkata, bagaimana tuanmu bisa begitu kebetulan sehingga dia pasti akan datang menemuimu dalam 3 hari. Sen Subing tiba-tiba menoleh ke belakang, dengan nada tegas, saudari, saya percaya guru akan datang. Dalam sekejap mata, hari lain berlalu, dan malam itu gelap gulita seperti tinta tanpa bintang. Gadis bodoh, kamu telah berdiri selama 3 hari, dan tuanmu tidak bisa datang. Sen Suzhen datang selangkah demi selangkah dari aula, di samping Sen Subing. Pada saat ini, wajah Sen Subing penuh dengan kehilangan, mungkin dia tidak mau datang. Kakak mengajukan pertanyaan padamu. Sen Suzhen tiba-tiba berkata. Kakak, katamu. Sen Subing berkata dengan putus asa. Sen Suzhen bertanya-tanya, apakah kamu telah digerakkan oleh tuanmu? Adikku melihat bahwa kamu telah gelisah akhir-akhir ini. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Orang-orang tidak menyukainya. Pipi Sen Subing mewarnai sia. Sen Suzhen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menarik Sen Subing, saya belum mengatakannya, kepalsuan telah terungkap di wajah Anda. Kakak, tidak mudah untuk bertemu orang yang dicintai. Jika kamu menyukai tuanmu, kamu bisa dengan berani mengaku padanya. Kakak, bagaimana jika dia menolak? Sen Subing menggigit bibirnya. Jika kamu malu, ketika saudara perempuan saya melihat tuanmu, saudara perempuan saya akan membantu Anda. Sen Suzhen seharusnya membantu saudara perempuannya. Kakak, jangan katakan itu. Suara Sen Subing sedikit lebih keras, dan sangat keras di langit malam. Tiba-tiba, bayangan hitam jatuh dari langit dan berubah menjadi Tan Yun mengenakan kain kasa dingin bernapas kura-kura. Suara tua itu keluar dari mulutnya, murid, saya datang menemui Anda untuk guru saya. Sen Subing segera menjadi gembira, dan tiba-tiba melihat ke belakang dan berlari ke arah Tan Yun, dan memeluk Tan Yun dengan cara yang cerdas. Tuan, Anda di sini, semua orang merindukan Anda. Tuan, apakah Anda ingin menjadi murid? Dipegang oleh Sen Subing, jantung Tan Yun berdetak kencang, dan dia berkata dengan batuk ringan, ya, tentu saja saya ingin menjadi siswa sebagai guru. Mendengar ini, Sen Subing sangat gembira dan meninggalkan pelukan Tan Yun sedikit malu di bawah malam. Hah? Tan Yun memandang Sen Suzhen tidak jauh, berpura-pura terkejut, Tuyer, apakah dia saudara perempuanmu? Benar-benar bisa berpura-pura. Sen Subing berkata diam-diam, Tuan, namanya Suzhen, dia adalah saudara perempuan Tuer. Yah, adikmu sudah di tingkat ke-7 dari alam jiwa ilahi di usia muda. Dia harus memiliki bakat dan bakat yang baik. Tan Yun mengagumi. Ketika Sen Suzhen mendengar bahwa pihak lain melihat tingkat kultivasinya secara sekilas, dia segera menjadi hormat, Suzhen telah melihat senior. Yah, tidak perlu sopan. Tan Yun kuno. Tuan, saudara perempuan saya memiliki kualifikasi atribut kematian.
Sen Subing berkata sambil tersenyum, apakah ada latihan yang cocok untuknya? Tan Yun mengangguk dan berkata, karena murid itu telah berbicara, tentu saja aku harus memberikannya kepada guruku. Mendengar ini, Sen Suzhen menantikannya. Setelah Tan Yun mengeluarkan slip giok kosong dari cincin Qian Kun, dia menggunakan indera spiritualnya untuk meninggalkan teknik latihan pada slip giok dan menyerahkannya kepada Sen Suzhen. Roh kontrol penuh harapan Sen Suzhen memasuki slip batu giok, dan tiba-tiba, sosok rampingnya sering bergetar. Tapi lihat, Alkitab Kematian, yang tertulis di slip batu giok. Latihan ini cocok untuk pembudidaya atribut kematian, dan dibagi menjadi 32 bagian. 9 putaran per bagian. Ketika latihan ke-6 selesai, kamu akan menjadi abadi. Semakin banyak Sen Suzhen menonton, semakin dia ketakutan. Ketika dia selesai membacanya, dia linglung, menatap Tan Yun dengan penuh kerinduan, senior, mengapa hanya ada 6? Apa sisanya? Ketika kamu memiliki kemampuan untuk muncul dan naik lebih dulu, tidak akan ada kata terlambat untuk memberimu. Tan Yun sedikit tidak senang, kenapa kamu diberi teknik? Mengapa kamu tidak berlutut dan berterima kasih karena sudah tua? Sen Subing melihatnya, Tan Yun adalah saudara perempuan seutuhnya. Tuan Gelombang jangan biarkan adikku berlutut, oke. Sen Subing berkata dengan manja. Mendengar ini, tulang Tan Yun garing, tetapi melihat Sen Suzhen, dia tidak diragukan lagi berkata, berlutut dan bersumpah untuk tidak mengungkapkan teknik ini kepada siapapun. Menguasai. Sen Subing mengerucutkan mulutnya dengan ketidakpuasan, jika kamu membuat kakakmu berlutut, itu berarti kamu tidak menyukai murid. Tan Yun mengerutkan hidungnya, kalau begitu berdiri dan bersumpah. Terima kasih senior. Sen Suzhen berdiri dengan hormat dan bersumpah. Tuan, pergi dan duduk di aula. Sen Subing membawa Tan Yun ke aula dan mulai memijat bahunya. Sen Suzhen dengan penuh semangat mengadakan latihan dan juga datang ke aula. Gadis kecil, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Tan Yun berkata diam-diam, menatap Sen Suzhen dan berkata, kemari dan pukul lelaki tua itu dengan kakinya, dan hormati dia. Setelah sedikit ragu, Sen Suzhen berjongkok di depan Tan Yun dan mulai memukuli kaki Tan Yun. Oh, bisakah kamu melakukannya? Dorong lebih keras. Oh, senior yang baik. Kenapa kamu gadis ini begitu bodoh? Apakah kamu kepala babi? Terlalu keras? Ringan. Oh ya, ringankan. Maaf. Apakah kekuatannya sekarang, senior? Terlalu ringan lagi? Intinya, aku bilang kenapa kamu begitu bodoh. Di aula utama, suara sepenuh hati Tan Yun dan pertanyaan serius Sen Suzhen bertahan untuk waktu yang lama. Tan Yun ini benar sekali, jelas aku sedang meluruskan adikku. Sen Subing diam-diam berkata, jika saudara perempuan saya mengetahui bahwa tuan saya adalah dia di masa depan, saudara perempuan saya pasti akan menjadi gila. Bab 583, Kesempurnaan Besar Alam Pemurnian Jiwa. 3 jam kemudian, hari sudah larut malam. Tan Yun meninggalkan aula dan melihat kembali ke Sen Suzhen dengan tatapan polos, sengaja menjijikkan, aku putus asa, kamu bodoh. Setelah itu, Tan Yun menginjak naga emas dan singa untuk naik ke udara, menghilang ke langit yang gelap. Sen Suzhen merasakan sakit di lengannya, memandang Sen Subing, dan berkata dengan marah, kakak, siapa tuanmu? Biarkan aku memberinya 3 jam penuh. Bagaimana perasaan saya bahwa dia jelas-jelas menargetkan saya? Setelah itu, Sen Suzhen bergegas ke lantai 2 untuk beristirahat. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit. Di Dojo Meritorious, lebih dari 13.000 murid berdiri dengan hormat dan rapi. Lebih dari setahun yang lalu, Tan Yun memberi Sen Subing, rahasia Dewa Emas, rahasia Dewa Kayu, rahasia Narsisus, rahasia Dewa Api, rahasia Dewa Bumi, dan rahasia Dewa-Dewa Angin, kode rahasia Dewa Petir, kode rahasia Dewa Kuno, kode rahasia Dewa Binatang, kode waktu langit, kode ruang pusat, kode kematian kritikus, dan hukum, kode abadi cerah. Pada saat itu, Sen Subing memberikan bagian atas dari 13 latihan kepada lebih dari 3.000 murid pemurnian jiwa untuk kultivasi. Pada saat ini, dalam kegembiraan 10.000 murid yang belum memperoleh teknik latihan, Sen Subing melepaskan bagian atas teknik latihan sesuai dengan atribut mereka. Selanjutnya, dia memberi semua murid 1 botol pil pemurnian jiwa dan 1 botol pil kondensasi. Para murid sangat bersemangat dan berterima kasih kepada Sen Subing.
Diam. Setelah Sen Subing melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, semburan batu roh terbaik di cincin Lord melesat ke gulungan waktu dan ruang dari biji sesawi terbaik yang tersuspensi dalam kehampaan. Segera, gulungan waktu, panjang 300 kaki dan lebar sekitar 100 kaki, terbuka perlahan di kehampaan. Ada 360 istana surgawi yang tergantung di lautan awan dengan lukisan-lukisan yang hidup di gulungan itu, yang cukup mengejutkan. Sen Subing berkata dengan ekspresi agung, dalam gulungan biji master tertinggi, 1 tahun kultivasi setara dengan 35 tahun orang luar. Selanjutnya, para murid yang saya baca tentang memasuki kultivasi. Ketika Anda meningkatkan alam Anda ke alam pemurnian jiwa kesempurnaan agung, dan Anda berlatih bagian atas latihan keputaran kelima, atau tingkat kelima, Anda akan segera meninggalkan celah dan biarkan murid lain memasuki latihan. Petik 2. Mendengar ini, para murid tahu bahwa menurut catatan latihan, hanya setelah memasuki alam jiwa ilahi dan dipromosikan ke alam jiwa ilahi, teknik kultivasi atas dapat diselesaikan. Sen Subing menatap Tan Yun, dan ada sentuhan kelembutan yang tak terlihat di matanya. Murid yang saya baca sekarang, segera masuk ke gulungan untuk berlatih. Tan Yun, Huang Fuyu, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Namong Ruksue, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yi. Setiap kali Sen Subing menyebut nama seseorang, pemilik nama itu menginjak pedang terbang dan menembak ke istana surgawi dalam gulungan dengan tertib. Ketika Sen Subing membacakan untuk 357 orang, dia memandang Sen Suzhen dan Sen Qingqiu, Penatua Taisang, Penatua kedua, kamu pergi juga. Sen Subing meninggalkan tempat terakhir untuk dirinya sendiri. Saat berikutnya, Sen Subing akan memasuki gulungan. Setelah lebih dari 11.000 orang di pagoda selesai membaca, dia akan terbang ke gulungan waktu master teratas, Istana Surgawi ke-360, dan memulai latihan retretnya. Teknik kondensasi Hong Meng Qi. Di Tiangong No. 1, Tan Yun duduk bersila, aura surga dan bumi yang kaya di lautan awan, dengan panik mengalir ke kolam jiwa alisnya. 10 tahun setelah waktu dalam gulungan, Tan Yun dipromosikan ke tingkat ke-9 penyempurnaan jiwa. Butuh 3 tahun lagi untuk mengendalikan cairan ilahi Hongmeng untuk memurnikan esensi dari 3 jiwa dan 7 jiwa. Dari tahap ketiga tubuh Tuan Hongmeng ke tahap ketiga puncak, ia memiliki kekuatan untuk merobek harta karun tingkat tinggi dengan tangan kosong, kekuasaan. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 18 tahun lagi dalam gulungan itu, dan akhirnya dipromosikan ke kesempurnaan besar pemurnian jiwa. Kemudian, butuh 15 tahun lagi untuk menyentuh penghalang pertama dari alam jiwa ilahi, dan merasa bahwa malapetaka surgawi akan datang. Selama dia meninggalkan gulungan, mengendalikan jiwa janin Hongmeng pertama keluar dari tubuh, dan menyelesaikan kesengsaraan, dia dapat dipromosikan ke tahap pertama dari alam jiwa ilahi. Ketika Tan Yun mengusulkan untuk mendirikan garis meritorious, dia berjanji kepada Tantai Xuanzong bahwa murid-murid dari garis meritorious Xianmen akan memenangkan puncak daftar abadi dalam kompetisi 10 meridian Xianmen, dan dia belajar dari yang tahu segalanya selama ini, karena mereka dapat menjadi bagian atas daftar abadi mungkin dipromosikan ke Saint Sekte Saint Child, jadi dia memutuskan untuk menekan alam, dan dipromosikan ke tingkat pertama dari alam jiwa ilahi. Dia ingin menjadi anak suci, hanya saja semakin tinggi posisinya di sekte, semakin banyak kesempatan dia untuk menyentuh rahasia di antara sekte tingkat tinggi. Mungkin, Anda masih bisa melihat pedang besar yang diambil dari jurang pemakaman, oleh leluhur. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun pergi bermeditasi, datang ke dunia Hongmeng, dan memanipulasi cairan surgawi Hongmeng untuk meredam 8 saluran Yingpu dan Qijing. Apa? Di Tiangong nomor 1, suara tragis Tan Yun sangat melumpuhkan, fitur wajahnya bengkok, ekspresinya menyakitkan, dan dia menderita kehancuran jiwa heroik dan 8 saluran meridian aneh. Dalam siksaan yang tidak dapat ditanggung manusia, Tan Yun bertahan selama 10 hari sebelum 8 meridian Yingpu dan Qijing dihancurkan sepenuhnya. Segera setelah itu, cairan surgawi Hongmeng yang mengalir ke seluruh tubuh mulai membentuk kembali semangat heroik Tan Yun dan 8 saluran meridian. Proses pembentukan kembali menjadi semakin menyakitkan. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk di tanah, darah dan air mata menggelegak. Dalam kesakitan yang panjang, Tan Yun menghabiskan 8 tahun, dan 8 meridian Yingpu dan Qijing akhirnya dibangun kembali. Ini berarti bahwa pada saat ini, ia telah memasuki tahap awal dari tahap keempat tubuh Tuan Hongmeng,
memiliki kekuatan untuk merobek harta terbaik dengan tangan kosong, dan kekerasan tubuhnya dekat dengan subkelas rendah, senjata berdaulat. Perasaan yang sangat kuat. Tan Yun merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dan mau tak mau membuat raungan panjang. Kemudian, rambutnya terbang, dan seberkas kesadaran spiritual naik ke langit dari istana surgawi No. 1. Kesadaran spiritual langsung menuju ke langit melalui gulungan waktu dan ruang. 3.000 mil, 4.000 mil, segera menembus 5.000 mil sebelumnya, dan itu tidak berhenti sampai 7.500 mil. Itu berarti jiwa Tan Yun sekarang lebih kuat daripada biksu tingkat 4 dari alam jiwa ilahi. Tan Yun cukup puas, menjepit jari-jarinya, dia telah menghabiskan 54 tahun 10 hari di gulungan waktu dan ruang biji master tertinggi. 5 tahun di luar sama dengan 175 tahun di dalam gulungan. Dengan kata lain, Tan Yun masih memiliki lebih dari 120 tahun dalam gulungan sebelum gulungan itu terbuka. Tan Yun memandang penuh harap dan berkata, sudah waktunya untuk menyempurnakan Fei Jian, senjata tertinggi dengan 11 atribut. Pada awalnya, Tan Yun telah menyelesaikan langkah kedua penempaan untuk memperbaiki ketidakmurnian dan membuat embrio pedang. Sekarang, Anda dapat melanjutkan ke langkah ketiga, untuk menempa embrio pedang untuk kedua kalinya. Saat menempa, pola pedang yang rumit dan misterius disempurnakan menjadi embrio pedang. Setelah langkah ketiga selesai, langkah keempat adalah menempa embrio pedang untuk ketiga kalinya. Setelah penempaan berhasil, langkah kelima adalah memasukkan 11 bahan pemurnian atribut yang disediakan oleh Tantai Zongde ke dalam embrio pedang untuk penempaan keempat kalinya. Pada langkah keenam, setelah 4 tempa, Tan Yun memisahkan dari jiwa janin Hongmeng 11 jenis bahan pemurnian yang cocok dengan atribut kekuatan, untuk mengomunikasikan 11 atribut dalam embrio pedang, dan akhirnya menumpahkan darah untuk mengenali Tuan dan menyempurnakan Fei Jian adalah senjata terbaik. Pada saat itu, Tan Yun akan dapat melakukan seni pedang membunuh yang luar biasa, dan kekuatannya akan meningkat. Pada saat ini, Tan Yun penuh dengan antisipasi yang mendalam. Bab 584 akan datang. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, duduk bersila, tenang, dan melanjutkan ke langkah ketiga, untuk menempa embrio pedang alat agung Fei Jian untuk kedua kalinya. Api Hongmeng. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan api Hongmeng sepanjang 12 kaki muncul dari telapak tangannya dan membakar perlahan di depannya. Star Array Forge kumpulkan. Ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh, dan tangannya bergerak dalam lintasan misterius dan tak dapat dijelaskan dari dadanya. Tiba-tiba, ledakan kekuatan spiritual emas dengan ibu jari yang tebal, setelah diserap ke dalam api Hongmeng, itu seperti bintang dengan ibu jari yang berdiri diam. Sebanyak 9.000 bintang spiritual. Setiap bintang spiritual adalah basis arai. Saat bernafas, tirai cahaya 9.000 bintang meledak, dan tirai cahaya menjalin dan menyatu menjadi sebotol tungku tempa. Jika adegan ini dilihat dengan teknik senjata yang kuat, itu akan mengejutkan dan membosankan. Karena cara memadatkan formasi bintang dengan kekuatan spiritual, kekuatan senjata di benua hukuman surgawi hanya terdengar dalam legenda, dan belum pernah terlihat dalam kenyataan. Ketika tungku tempa formasi bintang dipadatkan, Tan Yun memancarkan cahaya ungu di antara cincin alam semesta di antara jari-jarinya, dan embrio pedang ungu terbang ke tungku tempa formasi bintang, dan kemudian ditangguhkan secara paralel dalam api Hongmeng. Waktu berlalu tanpa disadari, dan setengah tahun kemudian, ketika embrio pedang menunjukkan tanda-tanda samar mencair, pikir Tan Yun, nyala api Hongmeng berkurang dari 12 kaki menjadi 6 kaki, mengukus embrio pedang dengan suhu yang kuat, sambil mencegah embrio pedang dari pendinginan, juga mencegah embrio pedang meleleh. Tan Yun memejamkan mata, dan menurut ingatan pola pedang dari senjata tertinggi Fei Jian, dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan spiritual keemasan yang mengembang keluar dari tubuhnya, melayang di udara. Ruang itu seperti riak air, dan rambut Tan Yun beterbangan, melepaskan kesadaran spiritual untuk menutupi kekuatan spiritual. Di bawah kendali indera spiritual, kekuatan spiritual Peng itu mulai memisahkan kekuatan spiritual yang ramping seperti sehelai rambut. Sebulan penuh kemudian, kekuatan spiritual Peng itu berubah menjadi puluhan juta kekuatan spiritual sutra. Tan Yun mengendalikan jejak kekuatan spiritual, yang memakan waktu setengah tahun, dan puluhan juta kekuatan spiritual membentuk hantu pedang terbang di udara rendah. Dalam hantu, jejak kekuatan spiritual terjalin dan terjalin, membuat orang terpesona. Ini adalah pola pedang Fei Jian dari Maha Guru.
Pola pedang memiliki fungsi yang sama dengan pola formasi dan pola rune. Pola pedang ini dibentuk oleh kondensasi pola kekuatan spiritual. Persimpangan dan pemisahan node di antara mereka, bahkan jika ada kesalahan dalam pola pedang kekuatan spiritual, seluruh pegangan akan terbang. Pola pedang-pedang akan gagal dan menjadi pola pedang limbah, tidak dapat menempa pedang terbang yang sudah jadi. Tentu saja, dengan keterampilan luar biasa Tan Yun dalam seni pengerjaan, dia tidak bisa salah. Panggilan. Tan Yun menghela napas dalam-dalam, memanipulasi pola pedang kekuatan spiritual, dan perlahan-lahan mencetaknya pada embrio pedang. Setelah beberapa saat, pola emas itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam embrio pedang. Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng dan mulai membiarkan embrio pedang mendingin dan mengeras. Karena suhu embrio pedang terlalu tinggi saat mendingin, Tan Yun di bawah Wu Zhang berkeringat, dan dia merasakan gelombang panas yang menyesakkan di wajahnya. Setelah setengah bulan, embrio pedang telah benar-benar dingin, yang berarti bahwa Tan Yun, langkah ketiga dari penempaan kedua telah selesai. Tan Yun merasa sedikit lelah karena lama memanipulasi embrio pedang dengan indera spiritual. Setelah beristirahat selama setengah hari, Tan Yun yang energi sekali lagi mengendalikan embrio pedang untuk mengapung di tungku penempaan bintang, dan memulai langkah keempat, penempaan ketiga. Saat embrio pedang terbakar dalam nyala api Hongmeng, jika Anda dapat melihat melalui tubuh pedang, Anda akan menemukan bahwa ada pola pedang lengkap di dalam tubuh pedang. Dan tujuan dari penempaan ketiga adalah untuk menjadi satu dengan pola pedang yang lengkap karena suhu embrio pedang secara bertahap meningkat selama pembakaran. Setengah tahun kemudian, ketika embrio pedang menunjukkan tanda-tanda mencair, pola pedang di embrio pedang menjadi tidak signifikan. Tan Yun memanipulasi api Hongmeng untuk membakar jarak embrio pedang untuk menyesuaikan suhu api dengan suhu pembakaran embrio pedang. 3 hari kemudian, setelah pola pedang dan embrio pedang terintegrasi sepenuhnya, itu berarti Tan Yun telah menyelesaikan langkah keempat, penempaan ketiga. Tan Yun buru-buru memulai langkah kelima, memasukkan 11 bahan pemurnian ke dalam embrio pedang untuk penempaan keempat kalinya. Saat cincin Tan Yun Qiankun berkedip, batu emas seperti kepalan tangan terbang keluar dari cincin Qiankun dan melayang di udara. Ini adalah emas langka dan besi yang dalam, salah satu bahan pemurnian terbaik untuk menyempurnakan pedang terbang logam. Api Hongmeng, bakar untukku. Tan Yun melepaskan api Hongmeng secara ekstrim dan mulai membakar emas dan besi hitam. Di Istana Surgawi nomor 1, setelah 3 tahun berikutnya, emas dan besi yang dalam mulai meleleh, berubah menjadi cairan emas yang tersuspensi dalam api Hongmeng, dan kemudian kotoran yang dimurnikan, volumenya menyusut dengan kecepatan yang tidak signifikan. Setelah setengah tahun pemurnian, ketika kotoran benar-benar dihilangkan, Zunjin Suanti telah menjadi seukuran kenari. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, sekelompok kekuatan spiritual membungkus dasi Zunjin Suan dan menancapkan ke dalam embrio pedang. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan sepotong bambu guntur dengan tubuh hijau dan penampilan seperti guntur dari cincin alam semesta, dan membakarnya dengan api Hongmeng. Setelah 1 tahun, bambu guntur yang terhormat telah terbakar habis, dan hanya ada sekelompok esensi guntur yang sangat murni, mengambang dengan tenang dalam nyala api yang megah. Setelah itu, Tan Yun mengendalikan esensi Lei mengalir ke embrio pedang. Dalam 50 tahun berikutnya, Tan Yun berturut-turut menghormati air dingin, pasir dingin, batu api yang dalam, akar spiritual bumi, menghormati angin dan air misterius, menghormati buah guntur 1000 tahun, serta debu kuno waktu, ruang Yin Yue Ginseng, dan pohon naga kematian, Guangming Millennium Crystal. Setelah menghilangkan kotoran dalam bahan 9 atribut ini, esensi dari 9 atribut diekstraksi dan diintegrasikan ke dalam embrio pedang. Duduk seperti batu, Tan Yun mulai mengendalikan api Hongmeng, membakar embrio pedang dengan seluruh kekuatannya, dan 11 sumber esensi atribut dalam embrio pedang mulai bergabung. 3 tahun kemudian, setelah fusi menyeluruh, butuh 2 tahun lagi untuk mencapai perpaduan sempurna antara 11 esensi fusi dan embrio pedang. Pada saat yang sama, embrio pedang telah mendingin menjadi pedang terbang ungu. Itu berarti langkah kelima Tan Yun dan penempaan keempat sudah selesai. Hanya saja Fei Jian terlihat tidak tahu malu saat ini, dan tidak memiliki aura senjata tertinggi Fei Jian. Tan Yun tidak peduli, karena dia tahu bahwa selanjutnya, dia memisahkan 11 kekuatan atribut dari jiwa janin Hongmeng dan memasukkannya ke dalam pedang terbang, beresonansi dengan 11 esensi atribut yang dimiliki pedang terbang, dan setelah menjatuhkan darah untuk mengenali tuannya, yang Maha Agung. Pedang terbang akan menyebabkan malapetaka.
Setelah Fei Jian ditempa oleh kesengsaraan surgawi, itu akan menurunkan Qilin dan memiliki IQ independen. Sejauh ini, Tan Yun telah memasuki gulungan biji master tertinggi dan menghabiskan total 114 tahun. 61 tahun tersisa sampai waktu dan gulungan ruang mulai normal. Pada saat ini, di antara pikiran Tan Yun, di dalam 10 jiwa janin Hongmeng yang duduk bersila di kolam spiritual, masing-masing memisahkan kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian, masuk ke Fei Jian. Tiba-tiba, pedang terbang yang tergantung di udara mulai bergetar hebat. Pengorbanan darah. Setelah Tan Yun menggigit jari telunjuknya, saat setetes darah merah memasuki tubuh pedang, Tan Yun merasakan hubungan darah, yang berasal dari pedang terbang. Pada saat ini, langit di atas dojo berjasa di luar gulungan, tiba-tiba, awan gelap, angin kencang. Kesengsaraan di awan gelap seperti naga raksasa, jatuh dengan cara yang menakutkan di lautan awan. Bab 585 mengejutkan. Pada saat yang sama, dojo berjasa. Ah, Tuhan, malapetaka sudah datang, ayo lari. Semuanya, lari dari sini. Lebih dari 2000 murid, menginjak pedang terbang dengan ekspresi panik, melarikan diri menuju lingkungan dojo. Setelah beberapa napas, hanya ada Tante Xianer dan Tante Long yang berpakaian seperti pria di dojo yang berjasa. Dia sudah menyentuh penghalang dari alam jiwa ilahi sebelum dia memasuki gulungan itu. Dia menghabiskan 50 tahun di gulungan ruang dan waktu, dan kemudian memberikan Tan Yun kepadanya teknik, sayap-sayap cahaya suci, dan dia telah berkultivasi ke tingkat teratas. Jika Anda ingin mengumpulkan 4 sayap, Anda perlu melangkah ke alam jiwa ilahi sebelum Anda dapat berlatih. Pada saat yang sama, dia juga menyelesaikan level ketiga dari Eternal Sword Art. Seni pedang abadi dibagi menjadi 32 lapisan. Ini adalah praktik yang hanya dapat dipraktikkan secara bertahap seiring dengan membaiknya alam. Hanya ketika dia dipromosikan ke alam jiwa ilahi, dia dapat berlatih tingkat keempat. Pada saat ini, kakek dan cucunya menatap langit di atas ladang yang berjasa, angin yang bernafas, guntur dan kilat, dan bencana seperti naga, terkejut. Paman kakek, perampokan macam apa ini? Apakah ada yang melangkah ke alam jiwa? Tanya Huang Fuyu. Tante Long mengerutkan kening dan matanya bingung. Xianer, ini bukan kesengsaraan promosi kultivator ke alam jiwa, tampaknya, senjata subsakral melintasi kesengsaraan. Artefak sub suci. Huang Fuyu bingung. Xianer, kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Tante Long menjelaskan, dalam dua seni pil dan senjata, hanya pil halus yang akan mencapai pil sub bijak tingkat rendah, dan itu akan memicu malapetaka. Juga, jika senjata ajaib yang disempurnakan mencapai artefak subsakral tingkat rendah, itu juga akan datang ke surga untuk melunakkan senjata ajaib itu, membuat senjata ajaib itu lebih kuat. Mendengar ini, Huang Fuyu mengangguk seolah-olah dia tidak mengerti. Paman kakek, apa perbedaan antara obat mujarab dan senjata ajaib dan biarawan yang melintasi malapetaka? Tentu saja ada, dan esensinya berbeda. Tan Tai Long berkata dengan penuh emosi, Xianer, kamu harus ingat bahwa para biksu kami berkultivasi di surga dan di bumi. Setiap kali seorang biksu melewati malapetaka, itu adalah hukuman Tuhan bagi kami para biksu. Jika Anda berhasil mengatasi malapetaka, rana Anda akan ditingkatkan, jika Anda gagal, jiwa Anda akan musnah, dan setidaknya Anda akan hancur secara fisik dan menderita luka fatal. Tapi senjata ajaib dan obatnya berbeda. Mereka hanya akan dibaptis oleh surga sebelum mereka tidak memiliki roh atau esensi senjata. Tentu saja, begitu ramuan dalam pil dan artefak di senjata ajaib menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi bentuk manusia, mereka juga akan dihancurkan dan dihukum oleh malapetaka. Setelah mendengar ini, Huang Fuyu tampak seperti bayi yang penasaran, Paman, mengapa ada kesengsaraan yang berbeda, untuk para biksu dari alam yang berbeda, dan pil serta senjata ajaib dari peringkat yang berbeda? Xianer, kakek kedua, saya tidak tahu apakah saya memiliki surga, saya tidak tahu. Tan Tai Long tertawa dan berkata dengan ekspresi serius, mungkin, banyak jenis bencana surgawi dikendalikan oleh hukum surga. Begitu para biarawan dan monster melawan langit, dan ketika mereka cukup kuat sampai batas tertentu, hukum surga akan menjadi bencana. Oh, tampilan yang misterius. Huang Fuyu menghela nafas dan berkata dengan semua keraguan, Paman kakek, itu tidak benar.
Saya mendengar bahwa hanya Saint Artifact Master dan Saint Alchemist yang dapat memperbaiki artefak subsekret dan pil subsekret. Dan dalam garis jasa kami, selain kamu, tidak ada seorang pun yang merupakan master instrumen suci atau alkemis suci. Artinya, tidak ada yang bisa memperbaiki obat atau senjata ajaib yang memicu kesusahan. Lalu dari mana kesusahan itu berasal? Mendengar ini, ketika Tan Tailong bingung, tiba-tiba, tawa liar tertahan di atas dojo, hahaha. Nasib baik, pada saat berikutnya, dalam tatapan kaget kakek dan cucunya, Tan Yun menginjak pedang terbang, memegang pedang panjang ungu di tangan kanannya, terbang keluar dari gulungan ruang waktu, dan menembak ke ujung langit. Saat Tan Yun menginjak pedang terbangnya dan pergi, tiba-tiba, awan hitam yang menakutkan di ladang berjasa mengikuti Tan Yun. Pedang. Tubuh tua Tan Tailong bergetar tiba-tiba, Sianer, pedang di tangan bocah bau ini yang menyebabkan malapetaka. Ya Tuhan, anak ini sudah menjadi master suci, ini luar biasa. Mendengar itu, pada saat ini, Huang Fuyu penuh dengan gelombang badai di hatinya. Ayah memberitahu saya sebelumnya bahwa Tan Yun adalah alat suci, alkemis suci, formasi suci, rune suci. Apakah itu Tan Yun? Dalam perjalanan ke retret, setelah dipromosikan menjadi master artefak Santo tingkat rendah, dia menyempurnakan pedang terbang senjata subsakral tingkat rendah. Ketika dia memikirkannya, Tan Tailong berkata dengan penuh semangat, Sianer, kamu tetap di tempatmu. Aku akan pergi melihat pedang terbang anak ini melintasi malapetaka. Paman kakek, aku juga ingin pergi, kamu bawa aku. Huang Fuyu berkata dengan tergesa-gesa, juga, jangan panggil aku Sianer nanti, tapi Yuer. Oke, kakek kedua ingat. Tan Tailong meraih tangan Huang Fuyu, dan menembak ke ujung langit. Pada saat ini, lebih dari 2.000 murid yang telah melarikan diri ke sekitar dojo berjasa sebelum menemukan bencana yang mengerikan. Setelah mengikuti Tan Yun terbang menjauh dari Meritorious Dojo, mereka semua bersemangat dan dengan cepat menaiki kapal roh artefak harta karun tertinggi, berteriak dan berteriak pada saat yang bersamaan. Tan Yun mengikuti jauh. 1 jam kemudian, setelah pedang kekaisaran Tan Yun terbang 42.000 mil, pedang terbang melangkah itu ditangguhkan di antara dua puncak yang menjulang. Alasan mengapa dia berlari sejauh ini untuk membiarkan Fei Jian melewati malapetaka itu secara alami karena dia khawatir malapetaka yang disebabkan oleh Fei Jian akan menghancurkan lembah peri beberapa murid di lembah peri awan beku. Pada saat ini, Tan Yun berada 500 mil jauhnya dari tepi lembah abadi awan beku. Dia ingin berlari lebih jauh, tetapi sudah terlambat, dan malapetaka tiba-tiba datang. Ledakan. Suara keras yang mengguncang gunung dan sungai datang dari langit awan gelap yang bergulir. Segera setelah itu, haus kekuatan emas bersinar setebal 30 kaki, seperti naga emas yang menghancurkan langit, dengan kekosongan yang runtuh, diselimuti kekosongan 300 mil, dan meledak di Tan Yun seperti langit. Di antara kesengsaraan kekuatan emas yang tak terhitung jumlahnya, diameter yang paling sentral telah mencapai 30 li. Tidak ada keraguan bahwa jika pemboman di Tan Yun akan dimusnahkan. Persetan, Tan Yun, yang menginjak pedang terbang, menahan keinginan untuk memarahi ibunya, dan menjatuhkan pedang terbang terhormat yang luar biasa di antara dua puncak agung. Kemudian, mengabaikan pedang terbang di bawah kakinya, dia melakukan langkah besar, lari. Gila, pada saat ini, melihat keluar dari kejauhan, apa yang tercermin dalam garis pandang adalah gambar yang mengejutkan. Tapi melihat awan gelap bergulir, sinar kemasan cahaya runtuh dengan ruang runtuh, terutama kesengsaraan mengerikan di tengah yang berdiameter 30 mil, yang tampak sangat kecil, Tan Yun, benar-benar gila melarikan diri. Kakak Tan, lari. Huang Fuyu cemas, air mata berkedip di matanya. Bocah Tan, lari. Tan Tailong juga berteriak dengan cemas, dengan gelombang suara bergema ribuan mil. Pada saat ini, lebih dari 2.000 murid di artefak harta karun tertinggi Lingzu juga panik dan memanggil dengan suara serak. Kakak, lari. Tuan, Anda harus bertahan hidup. Menguasai. Bab 586, belum pernah terjadi. Ketika semua orang gentar, sosok Tan Yun melintas dan menghilang di tempat yang sama. Detik berikutnya dia melintasi kekosongan 2.000 meter, yang setara dengan jarak 12 mil. Pada saat ini, Tan Yun telah muncul di tepi kesengsaraan surgawi kekuatan emas yang berdiameter 30 mil. Wow, Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual, dan dengan putus asa menggunakan langkah luar biasa lagi.
Meskipun dia dengan berbahaya dan berbahaya dihindari oleh kekuatan emas di tengah malapetaka, dia terkena kekuatan emas yang setebal 30 kaki seperti naga emas. Kembali. Ledakan. Engah. Organ internal Tan Yun tampaknya telah bergeser, darah menyembur dari mulutnya, dan dia jatuh ke gunung seperti meteor. Ledakan. Ledakan. Segera, kekuatan emas dalam jarak 100 li dari langit menyelimuti langit, menghalangi pandangan semua orang, seolah-olah Tan Yun ditelan oleh langit yang luas. Kakak Tan. Air mata Huang Fu seperti air mancur, dan dia mengeluarkan tangisan kesedihan. Pada saat ini, terlintas dalam pikirannya bahwa ketika dia menyerang Sen Suzhen dengan pedang beberapa tahun yang lalu, Tan Yun memeluknya, dan kemudian dia akan melakukannya, berdiri melawan prestise yang tersisa. Menguasai. Menguasai. Lebih dari 2.000 murid berteriak dengan suara serak, dengan kesedihan di mata mereka. Wow, tanpa memikirkannya, Huang Fuyu menginjak pedang terbang dan terbang menuju bencana besar. Apakah kamu gila? Kembalilah padaku. Sosok Tan Tailong melintas dan muncul Bai Zhang pergi, meraih Huang Fuyu. Paman kakek, lepaskan aku. Aku akan menyelamatkannya. Huang Fu menangis terseduh-seduh. Tidak, Tan Tailong tidak bisa membantah, karena itu adalah senjata subsakral yang disempurnakan oleh Tan Yun. Ketika pedang terbang melintasi kesengsaraan, Tan Yun diserang sekuat pedang terbang penyeberangan kesengsaraan. Tetapi jika orang luar menerobos masuk, saat melintasi area perampokan, Tuhan akan memperlakukannya sebagai provokasi. Pada saat itu, kekuatan kesengsaraan surgawi akan meningkat secara eksponensial. Mungkin Tan Xiaozi tidak mati sekarang. Tapi begitu kamu masuk ke area kesengsaraan surgawi, kamu tidak hanya akan mati, tetapi kamu juga akan mempengaruhi Tan Yun, dan kamu juga akan diserang oleh kesengsaraan surgawi. Mendengar itu, Huang Fuyu berdiri di sana dengan tatapan kosong tanpa seorang master. Boom, boom, gemuruh, wow. Pada saat ini, ada suara keras, bergema di sekitar ribuan mil. Tapi itu adalah dua puncak agung yang menjulang ke awan, dan mereka runtuh di bawah pengaruh kekuatan emas berdiameter 30 mil. Tiba-tiba, pasir, batu, dan debu beterbangan naik dari tanah, menghalangi pandangan semua orang. Pada saat ini, pedang terbang yang dilemparkan ke pegunungan oleh Tan Yun sebelumnya diledakkan ke tanah oleh kekuatan emas berdiameter 30 mil. Setelah beberapa saat, ketika kekuatan bencana emas menghilang, gunung dan pohon dalam radius 180 mil di depan semua orang telah menghilang, hanya menyisakan pemandangan kepunahan di depan semua orang. Tidak ada bayangan Fei Jian atau Tan Yun. Kakak Tan. Huang Fuyu melangkah ke pedang terbang, dan berlari menuju tempat Tan Yun jatuh di langit yang gelap. Kakak laki-laki. Lebih dari 2.000 murid di Lingzhu yang peduli dengan keselamatan Tan Yun. Satu demi satu Yu Jian mengikuti Huang Fuyu. Oh, Tan Tailong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Menurutnya, Tan Yun mungkin tidak akan selamat dari kesengsaraan yang mengerikan barusan. Pada saat ini, tidak ada yang kembali. Jauh di dalam awan gelap yang menutupi ratusan mil, ular sanca api yang panjangnya ribuan kaki perlahan-lahan melaju. Kakak Tan, di mana kamu? Tuan, di mana Anda? Pada saat ini, dalam kegelapan yang tak berujung, Tan Yun menggelengkan kepalanya yang pusing. Ketika dia mendengar suara yang datang dari telinganya, matanya yang berbintang dipenuhi dengan kepanikan dan kecemasan. Dia menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya dan tiba-tiba merasakan kekuatan. Bang! Wah! Di dalam tumpukan puing, Tan Yun yang berwajah pucat melompat tinggi. Kakak Tan, senang kamu baik-baik saja. Huang Fuyu tersenyum dan menangis, dan terbang menuju Tan Yun. 2.000 murid lainnya merasa lega melihat Tan Yun tidak mati. Tetapi Tan Yun memandangnya dengan gentar, dan berteriak pada Huang Fuyu dan lebih dari 2.000 murid yang telah terbang kepadanya, pulanglah. Ini bukan senjata ajaib biasa untuk melewati kesengsaraan, akan ada kesengsaraan yang datang dari belakang, lari kembali. Setelah itu, Tan Yun, dengan kepala abu-abu dan wajah berwajah bumi, menunjukkan langkah sucinya, dan langsung muncul di depan Huang Fuyu yang menginjak pedang terbang. Lengan kanannya tiba-tiba menonjol, dan Huang Fuyu dijepit secara horizontal di lengannya, berkedip sangat cepat dari kehampaan, menuju 200 melarikan diri ke dalam dan keluar. Pada saat ini, Tan Tailong mendengar kata-kata Tan Yun, masih ada bencana yang datang di belakang, dan ada badai di hatinya. Dia tahu bahwa meskipun itu adalah senjata ajaib yang memiliki 5 atribut logam, kayu, air, api, dan tanah, itu hanya sekali.
Tapi yang dimaksud Tan Yun adalah ada kesengsaraan di belakangnya, bagaimana mungkin dia tidak kaget. Namun, dia tidak lagi peduli dengan kebingungan itu, dan segera melepaskan kesadaran spiritual yang luas yang langsung menyelimuti lebih dari 2.000 murid yang masih berada di bawah awan gelap. Dalam seruan semua murid, tubuh mereka tanpa sadar terbang menjauh dari perahu roh, menuju Tan Tai Long, yang ditutupi oleh awan gelap, dan berlari kencang. Ketika Tan Yun membawa Huang Fuyu dan murid-muridnya bersamanya, 3 mil dari kehampaan bisa lolos dari kesengsaraan yang diselimuti oleh surga. Awan gelap, yang semula berjarak beberapa ratus mil, masih tenang, tiba-tiba, seperti gelombang yang mengamuk, api demi api. Piton api yang diubah oleh kekuatan kesengsaraan turun. Dari kejauhan, langit dengan radius 200 mil ditutupi dengan lubang hitam besar. Bisa dibayangkan kengerian bencana itu. Pada saat itu, Tan Yun bergegas ke Tan Tai Long dengan Huang Fuyu di lengan kanannya, berdiri di atas pedang terbang dengan ketakutan yang tersisa. Desir Sam. Dengan bantuan Tan Tai Long, lebih dari 2.000 murid akhirnya lolos tanpa cedera. Semua murid melihat kekuatan api surga yang tak ada habisnya, panik. Alis horizontal Tan Tai Long dan garis vertikal, menatap Tan Yun dengan penuh harap, "Bocah Tan, menilai dari adegan kesengsaraan yang begitu mengerikan, apakah pedang terbang yang kamu haluskan bukanlah artefak subsakral, tetapi artefak suci?" Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun, menunggunya untuk menjawab. Namun, jawaban Tan Yun membuat semua orang tercengang, dan wajah mereka tampak tidak percaya. Tetapi melihat, Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan tenang, "Paman, yang saya sempurnakan bukanlah pedang terbang senjata subsakral, apalagi pedang terbang senjata suci, tetapi pedang terbang senjata tertinggi." Petik 2. Pedang terbang dari senjata tertinggi. Tan Tai Long gemetar, "Tan Yun, bukankah dikabarkan bahwa hanya tingkat senjata sihir yang disempurnakan yang dapat memicu bencana surgawi ketika mencapai senjata subsakral tingkat rendah? Kamu hanya pedang terbang dari senjata tertinggi-tertinggi, bagaimana itu bisa menyebabkan bencana?" Tan Yun tersenyum dengan hormat, "Paman, apa yang saya haluskan bukanlah senjata tertinggi biasa, pedang terbang, tetapi produk tertinggi dengan atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Pedang terbang yang mulia. Oleh karena itu akan menyebabkan kesengsaraan surgawi. Tidak hanya itu, pedang terbang yang mulia ini juga akan menjalani baptisan kesengsaraan surgawi dengan kekuatan 11 atribut ini." Kata-kata Tan Yun membalikkan kognisi Tan Tai Long. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa benar-benar ada orang di dunia yang dapat memperbaiki 11 atribut. "Anak ini, aku pasti tidak akan berada di kolam di masa depan." Tan Tai Long merasa emosional, dan sebuah suara jatuh ke telinga Huang Fuyu. Tidak ada orang kedua yang dapat ditemukan. Bab 587, detak jantung dipercepat. Mendengar itu, Huang Fuyu menggigit bibir bawahnya, tidak tahu harus berpikir apa. Ledakan. Ketika kekuatan api yang menyelimuti area sejauh ratusan mil menghilang, kekuatan air transparan di awan gelap, dengan kekuatan yang sepertinya menghancurkan segalanya, sekali lagi menelan pedang terbang dari senjata tertinggi. Pada jam berikutnya, kekuatan 11 atribut datang satu demi satu. Sekarang masih ada hari terakhir bencana, semua orang dengan cepat mundur 100 mil. Tan Yun, yang melayang di udara dengan pedangnya, mengingatkan dengan keras. Setelah mendengar ini, para murid mundur 100 mil dengan pedang mereka. Pada saat ini, hanya Tan Yun, Huang Fuyu, dan Tan Tai Long yang tersisa di tempatnya. "Kakak Xian, mundur bersama pamanmu," kata Tan Yun. "Bagaimana denganmu?" Huang Fu tampak khawatir. "Aku ingin tinggal di sini untuk mengendalikan pedang terbang, untuk menyambut pembaptisan kesusahan terakhir." Tan Yun menjelaskan. "Yah, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati." Setelah Huang Fuyu meninggalkan kalimat, Yu Jian terbang menjauh. "Anak baik, ketika pedang terbang berhasil melintasi malapetaka, lelaki tua itu harus memperhatikan baik-baik pedang terbang yang kamu haluskan." Tan Tai Long berkata dengan penuh harap, dan terbang menjauh. Sebelum Fei Jian melewati malapetaka, Tan Yun dan Fei Jian telah menyelesaikan setetes darah untuk mengenali tuannya. Tan Yun bisa merasakan bahwa Fei Jian terkubur di bumi yang hancur. Pengorbanan. Dalam benak Tan Yun, pedang terbang dari makhluk tertinggi yang terkubur di bebatuan melesat keluar dari tanah, tergantung di kehampaan.
Di tengah turbulensi luar angkasa, kekuatan emas setebal 100 kaki dan panjang 1000 kaki keluar dari awan gelap, seperti naga emas yang melaju di atas pedang terbang. Segera setelah itu, seekor naga hijau berubah dari kekuatan kayu yang dibor keluar dari awan gelap, terbang di udara dengan takjub. Dalam beberapa saat berikutnya, sisa kekuatan air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya menembus ke dalam awan. Seperti 11 naga raksasa, berenang sangat cepat di atas pedang terbang. Tiba-tiba, 11 kekuatan atribut mulai saling tumpang tindih, meledakkan aura luas seperti agung, mengamuk di seluruh dunia. Merayu. Di bawah kekuatan sisa bencana surgawi dengan aura agung ini, tiba-tiba kehampaan radius 200 li dipenuhi dengan celah-celah ruang yang saling bersilangan. Seolah-olah Fang Tianyu ini akan runtuh. Tan Yun, yang berada 100 mil jauhnya, menginjak pedang terbang, meskipun dia telah mengolah tubuh Tuan Hongmeng ke tahap awal tingkat 4, memiliki kekuatan untuk menghancurkan harta terbaik dengan tangan kosong, tetapi dia masih merasa rasa sakit di kulitnya. Seluruh kulit tubuh Tan Yun, yang disapu Yu Wei, menunjukkan pola darah seperti jaring laba-laba. Para murid yang ratusan mil jauhnya di belakang Tan Yun merasa kulit mereka akan pecah, dan mereka semua menginjak Fei Jian untuk panik lagi. Pada saat yang sama, semua murid memandang Tan Yun, yang menginjak pedang terbang dari jarak 100 mil, dan mata mereka penuh dengan pemujaan. Merayu. Tiba-tiba, kesengsaraan terakhir yang dibentuk oleh kekuatan 11 atribut menembus kehampaan dan langsung menelan pedang terbang yang tergantung di kehampaan. Pada saat ini, Fei Jian, yang berada di tengah-tengah kesengsaraan, menerima baptisan singkat dari kesengsaraan. Setelah hanya 3 napas, kesengsaraan terakhir meledak menjadi gunung, meledakkan seluruh gunung. Ketika debu yang meresap menghilang, ratusan awan hitam di cakrawala runtuh dengan cepat, dan hanya pedang terbang ungu yang tergantung di cakrawala. Datang! Tan Yun berteriak dalam hatinya. Segera, pedang terbang ungu mengerang pelan, terbang lebih dari 100 mil kehampaan, mengambang di depan Tan Yun, dan suara surga muncul di benak Tan Yun, "Saya telah melihat tuannya." Tan Yun tersenyum sedikit dan memanipulasi indera spiritualnya menjadi pedang terbang. Terlihat jelas bahwa seorang gadis muda berbaju ungu berusia 28 tahun sedang memberi hormat kepadanya. Gadis dengan rok ungu itu adalah roh, meskipun sosoknya kabur, dia tidak bisa menghentikan kecantikannya. "Iya," Tan Yun berkata tanpa ragu, "mulai sekarang, aku akan memanggilmu Xiaozi. Si kecil, terima kasih atas namamu." Gadis dengan rok ungu sangat gembira. Sebagai roh alat, dia tahu secara khusus bahwa Tan Yun menciptakan dirinya sendiri. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, dia berpikir bahwa 12 pedang ilahi yang luar biasa di masa lalu memiliki roh alat, dan tujuan menyempurnakan pedang terbang ini hanya untuk transisi sebelum mengambil pedang ilahi yang luar biasa kembali, sedikit. Oleh karena itu, Tan Yun berkata, "Sudah cukup bagiku untuk memiliki 12 roh masa lalu. Aku akan menemukan cara untuk membentuk kembali tubuhmu dan mengubahmu menjadi bentuk manusia." Gadis berbaju ungu segera bersujud, "Ungu kecil, terima kasih Tuan." Sekarang Xiaozi tidak memiliki keterampilan kultivasi, tetapi dia dapat mengendalikan pedang terbang untuk membunuh musuh sendirian. Begitu dia meninggalkan pedang, dia akan mati dengan cepat. "Yah, bangun," Tan Yun berkata, memutuskan komunikasi dengan Qiling. Pada saat ini, Tan Tailong sudah melakukan tendangan voli dan berdiri di belakang Tan Yun. Di belakangnya, Huang Fuyu dan lebih dari 2000 murid berdiri di atas pedang terbang. "Pedang yang bagus, pedang yang bagus." Tan Tailong mengelus jenggotnya dan tersenyum. Ketika dia mengulurkan tangannya untuk meraih Fei Jian melarikan diri ke sisi kiri Tan Yun secara spiritual. "Hahaha, kalau tidak, lelaki tua itu akan menyentuhnya, dan lelaki tua itu tidak akan menyentuhnya." Tan Tailong tertawa dan memandang Tan Yun ke samping. "Apa nama pedang ini?" "Panggil saja Xiaozi." Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Si kecil." Huang Fuyu mengerutkan kening, "Kakak Tan, jangan bilang, roh yang kamu haluskan adalah perempuan." Tan Yun meringkuk bibirnya tanpa berkata-kata, "Saudara yang berbudi luhur, mungkinkah saya telah menjadikan master besar sebagai alat? Lalu saya memegang pedang di tangan saya sepanjang hari dan tidak ingin muntah." Pernyataan ini menyebabkan semua murid tertawa terbahak-bahak. Tan Tailong kembali menatap para murid, Tan Yun dan Yuer tetap tinggal, dan semua orang akan kembali ke meritokrasi.
Para murid mendengar kata-kata itu, dan pedang itu terbang menjauh. Setelah tidak ada orang di sekitar, Tan Tailong tiba-tiba membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun. Paman, apa yang kamu lakukan? Bangun! Tan Yun buru-buru membantu Tan Tailong. Tan Tailong memandang Tan Yun, dengan mata bersyukur dan berkata, Tan Yun, sejak lebih dari 4 tahun yang lalu, Anda meminta penguasa untuk menyerahkan susunan arai penjaga 1000 naga kepada saya, dan kemudian saya memasuki waktu dan harta sihir luar angkasa. Setelah belajar selama 100 tahun, saya akhirnya mendapat banyak manfaat dari tata letak formasi ini, dan saya memasuki pencerahan. Dalam satu gerakan, saya pindah dari master formasi suci tingkat rendah ke master formasi suci menengah. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum hormat dan berkata, selamat kepada kakek, menjadi master arai Sein menengah. Hehehehe, ini semua berkatmu. Tan Tailong tertawa dari telinga ke telinga. Huang Fuyu di sebelah Tan Tailong, menatap Tan Yun, detak jantungnya semakin cepat, dan dia berpikir dalam hati, Aku tidak terlalu menyukainya, kan? Tidak, aku hanya menganggapnya sebagai orang kepercayaan. Dia sudah memiliki 2 tunangan. Memikirkannya, aku tidak bisa menerimanya. Bagaimana aku bisa menyukainya di Tantai Sianer? Pada saat ini, Tan Yun menemukan penampilan yang menyayat hati Huang Fuyu, dan dia peduli, Kakak Xian, apa yang terjadi padamu? Oh, tidak ada, aku hanya ingat sesuatu. Saat Huang Fuyu berbicara, beberapa tidak berani menatap langsung ke arah Tan Yun. Begitu dia melihat Tan Yun, detak jantungnya akan semakin cepat tanpa sadar. Tahun-tahun telah berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 tahun 7 bulan telah berlalu. Hari ini adalah hari ketika semua pagoda ruang waktu dan gulungan ruang waktu dibuka. Besok akan menjadi hari termegah dari perbandingan 10 pulsa di seluruh gerbang peri. Bab 588 dari 10 pulsa lebih besar dari malam. Dojo yang berjasa. Tan Yun dan Huang Fuyu, keduanya telah tinggal di bidang berjasa sejak akhir kesengsaraan penyeberangan pedang terbang lebih dari setahun yang lalu. Karena para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar 10 meridian gerbang abadi harus berada di alam pemurnian jiwa, keduanya tidak mencapai tingkat pertama alam jiwa, tetapi menghabiskan lebih dari 1 tahun di dojo meritorious tanpa melakukan apapun. Sejak Tan Yun memperoleh ingatan Hongmeng Supreme pertama, dia tidak pernah beristirahat dengan baik, jadi dia beristirahat selama lebih dari setahun, dan dia berbicara dengan Huang Fuyu pada hari kerja dan menikmatinya dengan baik. Selain itu, setengah tahun yang lalu, lebih dari 2.000 murid termasuk Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yi juga meninggalkan kebiasaan satu demi satu. Mereka semua memasuki kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa, menyentuh tingkat pertama alam jiwa ilahi, penghalang. Pada saat ini, ada suara dari langit, tetapi Sen Subing dalam gaun emas terbang dari langit dari gulungan waktu dan ruang biji master teratas, seperti seorang gadis misterius 9 hari yang mengambang di ladang jasa. Alam jiwa ilahi berunsur 8. Tan Yun memandang Sen Subing, merasa kaget, senang atas bakat Sen Subing. Sen Subing telah mundur selama 175 tahun dalam gulungan, tetapi dia telah mampu berpindah dari tahap pertama ke tahap ke-8 dari alam jiwa ilahi, yang menunjukkan bahwa dia memiliki bakat, dan pemahaman yang luar biasa. Anda tahu, jika Anda ingin memasuki tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi yang normal, Anda tidak dapat melakukannya dalam 2 atau 300 tahun. Saya telah melihat kepala Tan Yun dan murid lainnya membungkuk. Iya, Sen Subing berkata sedikit. Dia menatap Tan Yun, dan dia kembali normal setelah sentuhan rindu di matanya yang indah. Wow, Sen Subing menghilang begitu saja, dan pada saat berikutnya, dia melakukan tendangan voli dan berdiri di atas platform Meritorious Snow. Segera setelah itu, 40 pagoda ruang waktu dan 19 gulungan ruang waktu kembali normal setelah memancarkan fluktuasi spasial yang kuat, jelas waktu pembukaan telah tiba. Desir Sam, seorang murid terkenal terbang keluar dari pagoda dan gulungan itu, dan terbang di dalam Merit Dojo, berhenti dengan rapi di belakang Tan Yun. Di dalam gulungan biji sesawi tertinggi, pedang pahit Sen Qingqiu terbang di depan Tan Yun. Dia sekarang hanya alam pemurnian jiwa tingkat ke-9. Jelas, bakat, dan pemahamannya sangat buruk. Lihat, semuanya, penatua tertinggi keluar. Pada saat ini, dengan suara hormat seorang murid, semua orang melihat ke langit, tetapi melihat Sen Suzhen,
yang mengenakan pakaian yang lebih tua, terbang keluar dari gulungan dan mendarat di depan Sen Qingqiu. Murid Tan Yun menyusut, dan dia menemukan bahwa tingkat kultivasi Sen Suzhen telah memasuki kesempurnaan agung alam jiwa ilahi. Pada saat yang sama, Tan Yun curiga bahwa Sen Suzhen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih latihan yang dia berikan selama retretnya. Selain itu, Tan Yun merasa sedikit terkejut bahwa muridnya Namong Ruksue sekarang berada di tingkat kultivasi kesempurnaan besar di alam pemurnian jiwa. Karena keluhan mendalam antara Tan Yun dan Namong Yukin, Tan Yun tidak secara khusus memberikan Namong Ruksue latihan. Pada saat ini, Sen Subing, berdiri di langit, melihat ke bawah, dan matanya yang indah menunjukkan kegembiraan yang dalam. Dia menemukan bahwa di antara lebih dari 13.000 murid hari ini, lebih dari 3.900 telah memasuki kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa. Ada sebanyak 3.000 orang di 9 tingkat pemurnian jiwa. Ada 4.000 orang di alam pemurnian jiwa berunsur 8. Dari 2.000 murid yang tersisa, alam terendah juga merupakan alam pemurnian jiwa 3. Gembira, Sen Subing, yang selalu mencintai uang, juga merasakan sakit hati. Karena butuh 5 tahun untuk membuka pagoda ruang dan gulungan ruang dan waktu, hanya ada sedikit batu roh yang tersisa yang menyebabkan Tan Yun merampok perbendaharaan Fang Changhai. Pada saat sakit hati, Sen Subing menyaksikan kultivasi para murid melonjak, dan merasa sangat lega. Wow, cincin Qiankun Sen Subing menyala, dan di samping platform tinggi Meritorious nomor 1, sebuah bangunan batu giok setinggi 100 kaki muncul dari udara tipis. Penatua tertinggi dan penatua kedua, silakan duduk. Sen Subing tersenyum. Kepala Xie, Sen Suzhen dan Sen Qingqiu, sosok mereka melintas, dan segera muncul di bagian atas Yulou dan duduk. Sen Subing menatap para murid, ekspresinya tiba-tiba membeku. Besok kompetisi 10 pulsa akan diadakan. Menurut aturan kompetisi besar, masing-masing dari 10 murid dari 10 meridian Xianmen akan bertarung untuk 10 murid. Masuk akal bahwa meritokrasi saya harus mengambil beberapa hari untuk melakukan kompetisi internal dan memilih 10 murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi. 10 meridian. Namun, karena alasan waktu, kepala memutuskan untuk membatalkan penyaringan internal. Sen Subing memerintahkan, para murid yang menyentuh lapisan pertama alam jiwa ilahi keluar. Segera, lebih dari 2.300 murid, termasuk Tan Yun, Huang Fuyu, Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yi, keluar dari tim dengan rapi. Sen Subing mengumumkan, Tan Yun, Huang Fuyu, Mu Menggu, Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yi, kalian berenam telah memperoleh kualifikasi untuk kompetisi 10 pulsa dan berada di puncak prestasi. Murid mematuhi perintah. 6 orang Tan Yun bergegas ke platform tinggi layanan berjasa. Sen Subing mengetahui kualifikasi murid lain selain Tan Yun, jadi dia berkata, Namong Ruksue, Fang Qinghan, Gao Bu Arogan, He Huangyan, kalian berempat juga akan berpartisipasi dalam kompetisi. Magang, murid mematuhi perintah. Keempat Namong Ruksue juga meraih platform Meritorious No. Melihat 10 orang di atas panggung, lebih dari 3.800 murid yang melangkah ke alam pemurnian jiwa untuk mencapai kesempurnaan yang luar biasa, kebanyakan dari mereka menunjukkan jejak kesedihan di mata mereka. Sen Subing melihat pemandangan ini di matanya dan berkata dengan lembut, para murid yang belum terpilih tidak boleh berkecil hati. Bukannya kamu tidak baik, ya? Kecuali 10 orang dari Tan Yun, semua orang akan mundur. Ingatlah untuk datang ke sini untuk berkumpul besok, dan kepala suku ini akan membawamu ke Xian Bangtai. Setelah mendengar ini, para murid menginjak Fei Jian dan pergi. Adapun mengapa Sen Subing memilih 10 orang, dia memiliki perhitungannya sendiri. Demikian pula, dia adalah orang terhormat dari gerbang abadi, dan tidak perlu menjelaskan pilihannya kepada para murid. Setelah jatuh di platform Meritorious No. 1, Sen Subing mengamati 10 orang Tan Yun dan berkata, saya percaya pada kekuatan Tan Yun, Huang Fuyu, dan Mu Menggu. Adapun kalian bertujuh, Ruksue dan Luo Fan, kepala suku ini telah memerintahkan kalian untuk mengalahkan jenius di 9 vena lainnya. 7 orang Namong Ruksue berkata serempak, ini tuan dan kepala. Ya, Sen Subing berkata, menatap Tan Yun, jangan lupa bahwa Anda mengatakan kepada Master Sekte bahwa kali ini 10 pulsa lebih besar dari prestasi saya dan akan memenangkan hadiah pertama. Saya menantikan penampilan Anda. Kepala yakinlah, murid itu mengerti.
Tan Yun membungkuk. Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, malam ini, kamu datang ke Istana Meritorious Merit, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Itu ketua. Tan Yun memimpin 10 orang. Setelah itu, Tan Yun menyapu platform tinggi dan memandang Sue Zian dan Zhong Wuxiao, yang tampak ragu-ragu dan mengerutkan kening, dan berbisik, saat ini, banyak orang di 5 jiwa dan nadi gerbang abadi ingin membunuhku. Ini berbahaya, jadi Ziyan tidak akan pernah kembali ke 5 jiwa, dan Xiao juga tidak bisa kembali ke pembuluh darah. Kakak ipar, kamu sangat baik, aku mendengarkanmu semuanya. Sue Zian tersenyum terbuka. Aku juga mendengarkanmu. Zhong Wuxiao melangkah maju dan bersandar di pelukan Tan Yun. Ya, Tan Yun melingkarkan lengannya di pinggang Zhong Wuxiao, dan berkata dengan lembut, baiklah, besok kamu dan Ziyan akan berdandan sebagai laki-laki dan mengenakan kostum murid laki-lakiku yang ditakdirkan. Ikuti kami untuk melihat Big Dan. Pada malam hari, bulan terang seperti roda dan cahaya bulan seperti air. Selain itu, Kepala 9 saluran Xianmen memilih 10 murid dari garisnya sendiri untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar, berkumpul di depannya, dan memberitahu para murid pentingnya kompetisi besar 10 saluran Xianmen. Bab 589 Tiga Dewa Besar. Terukir di awal Hai, Aula Pelayanan Berjasa. Tan Yun, Mu Menggu, Huang Fuyu, Namong Ruksue, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Fang Qinghan, Gao Bujiao, He Wangyan, 10 orang. Berdiri dengan hormat di depan Sen Subing. Sen Subing memandang ke 10 orang itu dan berkata, sekarang, kepala suku ini akan memberitahumu tentang pentingnya rasio 10 denyut nadi. Pertama, Anda harus tahu bahwa Master Sekte saat ini dan sebelumnya memiliki niat untuk menyatukan 9 meridian, tetapi karena 9 meridian dilindungi oleh barang antik lama, Master Sekte sebelumnya tidak dapat menyatukan 9 meridian. Tapi sekarang, garis berjasa kita sangat jelas, dan itu adalah bawahan langsung dari Zhong Zai saat ini. Oleh karena itu, setelah dimulainya kompetisi besar 10 meridian besok, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak mempermalukan Master Sekte. Pada saat yang sama, hanya jika salah satu dari kalian memenangkan posisi teratas dalam daftar celestial, garis berjasa saya akan dikagumi oleh semua orang. Pada saat itu, reputasi akan sangat meningkat. Saya tidak takut ketika murid luar dipromosikan ke garis dalam, mereka tidak akan memilih untuk menyembah garis berjasa saya. Kamu tidak boleh lengah. Mendengar ini, 10 orang Tan Yun berkata serempak, ini ketua. Iya, Sen Subing berkata sedikit, dan berkata, setelah kontes denyut nadi kedua, 10 berakhir, 3 murid yang menjadi murid teratas, kedua, dan ketiga dari daftar abadi akan mewakili Huang Fu Shengzong ke Istana Jiwa Abadi. Bersaing dengan ketiganya, murid kuat dari Istana Abadi Jiwa dan Alam Pemurnian Jiwa Abadi, dan akhirnya mendapatkan tempat untuk memasuki medan perang para dewa. Jika Huang Fu Shengzong saya memenangkan hadiah pertama, sekte saya bisa mendapatkan 5.000 kualifikasi untuk memasuki medan perang para dewa. Jika klan kami mendapat posisi kedua, kami akan memiliki 3.000 tempat. Jika ketiga, itu 2.000 tempat. Oleh karena itu, kontes besar Xianmen 10 Vena kali ini sangat penting. Mendengar ini, Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata, Kepala, maafkan murid saya untuk mengatakan bahwa jika murid sekte saya akan berpartisipasi dalam persidangan medan perang para dewa di masa depan. Pada saat itu, Sekte Abadi-Abadi, murid dari Istana Jiwa Abadi, pasti ingin membunuh murid sekte saya. Dan kekuatan keseluruhan dari para murid sekte kami lebih lemah daripada Istana Abadi dan Sekte Peri Abadi. Pada saat itu, para murid dari persidangan sekte kami dari Sekte Peri sangat mungkin untuk mati dan menderita. Apa itu? Apa gunanya berpartisipasi dalam uji coba seperti itu? Mu Menggu dan Huang Fuyu, yang juga setuju dengan sudut pandang Tan Yun, memandang Sen Subing dengan tidak mengerti. Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu, matanya menunjukkan kerinduan, ya, tentu saja. Karena ada 3 dewa besar di medan perang para dewa, menunggu seseorang untuk mengumpulkan. Setelah mendengarkan, Tan Yun dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Mata Sen Subing menjadi semakin merindukan, 3 dewa ini adalah pagoda dewa iblis, pohon kehidupan, dan sumur warisan kuno. Dikatakan bahwa ketiga dewa ini tertinggal setelah kematian dewa musuh yang ingin menghancurkan benua hukuman surgawi.
Ada desas-desus bahwa siapapun yang dapat memperoleh pohon kehidupan dan mengumpulkan cairan kehidupan yang dibiakkan dari pohon itu dapat memiliki efek ajaib peremajaan, umur panjang, dan ki. Jika kamu bisa mendapatkan Suppression Tower, kamu bisa menekan iblis, dan kamu juga bisa menekan yang kuat. Adapun warisan sumur kuno, menurut prasasti batu kuno, setiap pembudidaya pemurnian jiwa dapat memasuki sumur kuno dan diwarisi. Tetapi premisnya adalah bahwa itu harus disetujui oleh sumur kuno. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening. Dia secara alami tidak asing dengan pohon kehidupan. Jika seorang biksu fana dapat mengambil setetes cairan kehidupan, ia dapat meningkatkan rentang hidupnya selama ribuan tahun. Peremajaan, umur panjang dan Tianqi jelas dilebih-lebihkan. Adapun menara Dewa Setan, Tan Yun tidak jelas. Namun, Tan Yun mencium sesuatu yang luar biasa tentang mewarisi sumur kuno. Dia tahu bahwa tujuan sebenarnya dari para dewa musuh yang datang ke benua hukuman surgawi adalah untuk menggunakan kehidupan terakhirnya sebagai kedok untuk menghancurkan benua hukuman surgawi dan membiarkan dirinya mati sepenuhnya, dan untuk menarik dua suku dewa besar dan dewa liar. Raksasa yang setia padanya setelah benua hukuman surgawi, bunuh. Jelas, para dewa musuh pada saat itu tahu bahwa mereka belum mencapai kehidupan terakhir dari reinkarnasi. Dewa musuh yang kejam ini, untuk memimpin bawahan mereka ke dalam perangkap, mereka tidak ragu untuk membantai para biarawan di benua hukuman surgawi. Dengan kepunahan umat manusia seperti itu, bagaimana mereka bisa meninggalkan sumur warisan kuno sebelum mereka mati untuk memberi manfaat bagi yang ditakdirkan? Beberapa orang mungkin percaya, tapi Tan Yun tidak akan pernah percaya. Tan Yun selalu merasa ada konspirasi. Bagaimanapun, Tan Yun harus pergi ke medan perang para dewa, pertama untuk melihat Tuan Dewa Liar yang mati untuk melindungi dirinya sendiri, kedua, mari kita lihat apa tujuan dewa musuh sialan ini meninggalkan ketiga dewa itu. Pada saat ini, Sen Subing melirik Tan Yun dan berkata, juga, dikatakan bahwa di medan perang para dewa, api dengan atribut es dan atribut api sering muncul di medan perang para dewa. Jika ada di antara kalian yang membutuhkan api, kamu bisa memasuki medan perang para dewa dan mencarinya sendiri. Setelah mendengarkan, Tan Yun semakin yakin untuk pergi. Sen Subing berulang kali menasihati, oke, kamu pensiun, istirahatlah dengan baik malam ini, dan lakukan 10 denyut nadi besok. Setelah 10 orang menerima pesanan mereka, mereka berbalik dan berjalan keluar dari aula jasa dan pergi. Sen Subing menatap punggung Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dan bibir Zhu terbuka sedikit, dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi murid Simai. Pertempuran jenius berurat 10 akan dimulai besok. Keesokan harinya, dini hari, Sen Subing mengendarai perahu roh sepanjang 1000 kaki, membawa Sen Suzhen, Sen Qingqiu, dan lebih dari 13.000 murid, terbang keluar dari misteri pelayanan berjasa, dan menuju gerbang Gunung Jiwa Suci Gerbang Abadi, bergegas pergi seperti kilat. Peringkat Xianbang tidak diragukan lagi merupakan simbol kekuatan dari 10 murid Xianmen. Ketika murid Simai dalam kompetisi, murid Vena mana yang dapat memenangkan kejuaraan dan menjadi yang teratas dalam daftar abadi akan ditunda sementara di Vena mana selama 10 tahun. Karena 9 saluran kompetisi besar Xianmen adalah murid pertama Jiwa Suci Xianmen, daftar abadi untuk sementara ditempatkan di Jiwa Suci. Pertempuran antara murid-murid gerbang abadi terjadi setiap 10 tahun. Ada dua tujuan, satu adalah untuk menilai kekuatan murid dalam nada itu. Kedua, pilih 3 teratas dari daftar abadi, wakili Huang Fusengzong untuk pergi ke Istana Jiwa Abadi, dan bersaing dengan ranah pemurnian jiwa yang kuat di 2 sekte kuno lainnya untuk mengalokasikan tempat untuk memasuki medan perang para dewa. 3 jam kemudian, Sen Subing mengendalikan perahu roh dan melayang di atas gerbang Gunung Jiwa Suci. Pada saat ini, pintu alam rahasia di atas gerbang Gunung Jiwa Suci telah dibuka. Di depan pintu alam rahasia, ada sesepuh Daobon dan angin peri berusia 90 tahun berdiri di langit, Deng Wanchuan, tetua kedua dari Jiwa Suci. Deng Wanchuan melihat ke perahu roh, 2 Sen Subing yang tampak identik, alis mereka bergetar, dan hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Setelah itu, pupil matanya menyusut, dan kulitnya tersenyum dan berkata, pelayanan utama yang berjasa benar-benar tidak mudah. 6 tahun yang lalu, Anda adalah tingkat pertama dari alam jiwa ilahi. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda sekarang adalah tingkat ke-8 dari alam jiwa. Alam jiwa ilahi.
Benar, Sen Subing tersenyum. Setelah mengendarai perahu roh ke alam rahasia jiwa suci, Deng Wanchuan berkata dengan mata suram, apa yang kamu banggakan? Huff, kali ini perbandingan 10 denyut nadi, prestasi dan prestasimu akan dikalahkan. Terutama, Tan Yun, yang pernah membunuh begitu banyak murid dari jiwa suci Sekte Dalam dan satu baris selama kompetisi besar 9 Meridian Sekte Dalam. Kompetisi besar Sekte Abadi hari ini akan membuatmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Bab 590 terlalu merajalela. Dojo Jiwa Suci menempati ratusan mil. Ada 10 platform tinggi jiwa suci di dojo. Di belakang 10 platform tinggi, ada monumen raksasa setinggi 300 kaki, daftar abadi. Di sisi kanan Xianbang, ada pavilion, dan bagian atas pavilion dibagi menjadi kursi atas dan bawah. Kursi atas adalah ketua. Ada 10 baris kursi di kursi bawah, yang disiapkan untuk para pemimpin dan penatua dari 10 pulsa. Kursi-kursinya penuh dengan anggur dan makanan lezat, cukup mewah. Dalam setengah jam berikutnya, Kepala 10 Meridian, memimpin para tetua dan murid dari 10 Meridian, berturut-turut mengendalikan perahu roh dan terbang turun di dojo jiwa suci. Pada saat ini, mata semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Sen Subing dan Sen Suzhen. Diam-diam kedua gadis itu kembar. Setelah beberapa saat ragu, sebagian besar orang di 9 Vena, melihat Sen Subing dan orang lain di kapal berjasa, menjadi sangat tidak baik. Tan Yun di belakang Sen Subing merasakan gelombang niat membunuh dan mengunci diri. Wow, pada saat ini, Tantai Xuanzong menukik turun dari lautan awan, dan melakukan tendangan voli ke kursi atas di puncak pavilion. Bawahan, lihat tuannya, Sen Subing dan 10 kepala gerbang abadi lainnya, sujud bersama. Aku akan menunggu para murid untuk melihat Sekte Master. Lebih dari 2 juta murid Xianmen Simai berlutut satu demi satu, berteriak keras menembus awan. Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk bangun, dan kemudian berkata, Kepala dan tetua yang terhormat, duduklah. Itu adalah Master Sekte. 10 kepala suku termasuk Sen Subing dan Tang Xinying, serta lebih dari 210 tetua nadi termasuk Sen Suzhen, semuanya melayang ke udara dan mendarat di kursi. Hanya Sen Qingqiu dari alam pemurnian jiwa tingkat ke-9 yang melompat. Kecuali 2 tetua Sen Suzhen dan Sen Qingqiu di garis prestasi, setidaknya ada selusin tetua di setiap baris. Selain Tang Xinying, 8 kepala suku lainnya dan banyak tetua memandang Sen Subing, Sen Suzhen, dan Sen Qingqiu dengan jijik di mata mereka. Dalam pandangan mereka, meskipun garis berjasa adalah garis ke-10, apakah itu ketua atau murid, kekuatannya pasti terlalu lemah. Pada saat ini, Tantai Xuanzong menatap Sen Suzhen, dan tersenyum, kepala berjasa, siapa ini? Sen Subing bangkit dan membungkuk ke arah Tantai Xuanzong, kembalilah ke Sekte Master, dia dipanggil Sen Suzhen. Dia adalah saudara perempuan dari bawahannya, dan sekarang dia adalah tetua tertinggi dari garis meritorious. Jadi itu masalahnya. Tantai Xuanzong memandang Sister Sen Subing, dengan tatapan penuh kasih sayang di matanya. Dia dan Sen Tianqi sedekat saudara, tetapi sekarang, kedua saudara perempuan itu, dia menganggap mereka sebagai miliknya. Bawahan, telah melihat Tuan. Sen Suzhen berdiri, tidak rendah hati atau sombong. Yah, garis perbuatan baik. Mulai sekarang, semuanya terserah saudara perempuanmu. Lakukan dengan baik dan jangan biarkan penguasa ini turun. Tantai Xuanzong berkata, melambaikan tangannya, oke, duduk. Ketika Sen Subing dan Sen Suzhen mengambil tempat duduk mereka, Tantai Xuanzong melirik kepala jiwa suci, dan berkata, semua orang ada di sini, mari kita mulai. Setelah Roh Kudus tahu berdiri dan menerima perintahnya, suara usia tua menyebar ke telinga semua orang. Hari ini adalah hari kompetisi besar 10 murid Meridian Xianmen. Adapun pentingnya kompetisi hebat, saya pikir para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar sudah mengetahuinya dengan baik, dan ketua tidak akan mengatakan apa-apa. Petik 2. Sekarang, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar 10 Meridian, pergi ke platform tinggi jiwa suci No. 1. Begitu suara itu jatuh, total 100 murid di 10 Meridian menyapu platform tinggi jiwa suci nomor 1, berdiri dalam 10 baris, yang semuanya adalah kesempurnaan besar dari alam pemurnian jiwa. Pada saat ini, 10 murid dari 5 jiwa, jiwa binatang, pil, perangkat, dan jiwa suci masing-masing menatap Tan Yun, dengan pembunuhan tersembunyi di mata mereka, arti. Sejak Tan Yun memisahkan diri dari Dan Vessel lebih dari 6 tahun yang lalu,
dia telah menjadi musuh publik semua orang kecuali Tang Xinying dan tetua kelima Chen Suyue. Karena ketika 9 meridian sekte dalam dibandingkan, 5 jiwa, jiwa binatang, dan jiwa suci sekte dalam ingin membunuh Tan Yun, tetapi mereka dibunuh oleh Tan Yun. Selain itu, 5 tahun lalu, Tan Yun berada di Xianmenfang. Platform hidup dan mati kota sendirian membunuh lebih dari 20 murid Xianmen Five Soul, Beast Soul, Holy Soul, Qi, dan Veins, yang benar-benar membuat marah Xianmen Five Veins. Oleh karena itu, murid Wu Mei hari ini, dia memutuskan untuk membunuh Tan Yun, dan semua orang di garis yang sama dengan mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi besar. Adapun saluran Feng Lei, saluran jiwa kuno, saluran talisman, dan saluran formasi, 40 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar tidak berniat membunuh 10 orang Tan Yun, tetapi mereka memiliki penghinaan telanjang di mata mereka. Pada saat ini, Tao Roh Kudus memandang rendah 100 murid Dabi, dan berkata dengan keras, 10 Mai Dabi, meskipun kematian atau cedera tidak terjadi, tetapi kepala suku masih berharap bahwa semua orang akan menganggap harmoni sebagai hal yang paling penting. Menyerahlah, kalau tidak, tidak ada yang bisa menyalahkan siapapun karena kehilangan nyawanya, mengerti? Ratusan murid berkata serempak, pahami. Oke, jiwa suci Taois tiba-tiba melihat, sekarang kepala suku mengumumkan hadiah, jika dia bisa menjadi yang teratas dalam daftar abadi, Raja akan memberikan pedang terbang senjata supreme tertinggi. Yang kedua, berikan pedang terbang dengan senjata sub-daulat bermutu tinggi. Pihak ketiga, berikan pesawat Zongpin Yazun. Mendengar itu, kecuali Tan Yun agak acuh tak acuh, 99 murid lainnya sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan senjata Sub-Zun dengan alam pemurnian jiwa mereka sendiri, alam kesempurnaan besar, mereka hanya perlu melangkah ke alam jiwa ilahi sendiri. Oleh karena itu, mereka sangat ingin mendapatkan pedang terbang Sub-Zun, yang akan digunakan saat mereka dipromosikan ke alam jiwa. Taois jiwa suci akhirnya mengumumkan, peringkat terakhir dari para murid dari masing-masing 10 meridian akan menentukan kuota setiap baris untuk berpartisipasi dalam persidangan para dewa. Oke, selanjutnya, ketua ini akan berbicara tentang aturan. Pertandingan besar. Putaran pertama kompetisi besar, dengan pulsa sebagai unitnya, desimalnya adalah 5. Pada sesi kedua, ambil denyut nadi sebagai unit, masukkan 3 hingga 5, dan lahirkan 3 teratas dalam 10 denyut. Game ketiga, 3 dalam 2. Pada pertandingan keempat, 2 pulsa yang kuat dan kuat bersaing sampai yang pertama menang. Jika ada cukup 3 pemenang di baris terakhir, maka ketiganya akan bersaing untuk 3 teratas dalam daftar abadi. Jika ada kurang dari 3, maka murid-murid dari garis yang memenangkan tempat kedua dalam grup dapat bersaing dengan satu sama lain dan bersaing untuk 3 besar dalam daftar abadi. Harap diingat bahwa dari 4 duel ini, hanya yang pertama dengan 10 murid dari satu garis, dan 10 murid dari garis lain dimainkan melawan satu sama lain. Di awal game kedua, itu adalah pertarungan tim sampai murid lawan dikalahkan satu per satu dan menang. Setelah itu, Taois Roh Kudus memandang banyak murid dengan ekspresi yang tidak dapat dipahami, jadi setelah melirik Sen Subing, dia tersenyum hehe. Misalnya, di babak kedua, saya masih memiliki 6 murid di garis jiwa suci. Pada saat ini, 6 murid ini bertemu dengan 4 murid dari garis jasa yang maju ke babak kedua. Lalu garis jiwa suciku, jika hanya satu pemain yang bisa mengalahkan 4 murid garis berjasa, itu adalah kemenangan tim. 5 murid lainnya juga akan maju ke pertandingan ketiga. Pada saat ini, semua orang bodoh tahu jiwa suci dan Tao, ini jelas merupakan penghinaan publik. Hahaha, iya, contoh dari jiwa suci kepala sangat tepat. Pada saat ini, 5 jiwa mencibir. Kepala jiwa binatang juga tertawa. Kecuali Tang Xinying dan Chen Suyue, para pemimpin dan tetua lainnya semua tertawa dan memandang Sen Subing dengan jijik. Tidak peduli seberapa baik hati Sen Subing, pada saat ini, dia tidak bisa menahan amarah. Ketika dia akan berbicara, Tan Yun mengambil langkah tiba-tiba, dan kalimat berikutnya mengejutkan semua penatua, diaken, dan 2 juta murid abadi di pengadilan dengan kalimat berikutnya. Saya pikir Tan Yun terlalu merajalela. Tan Yun mengangkat kepalanya, melirik dingin pada para pemimpin dan sesepuh yang mengejek Sen Subing dan garis kebajikannya sendiri, dan berkata dengan sombong, apakah itu lucu? Tidak apa-apa. Bagaimanapun, garis kebajikan saya tidak hanya akan menjadi yang pertama di kelompok,
tetapi juga akan mengambil 3 teratas dalam daftar abadi. Karena Anda berbicara tentang garis jasa saya dengan sangat buruk, maka saya dapat memilih 9 baris layanan jasa Anda. Dengan cara ini, biarkan kamu kehilangan kekalahan yang mengerikan, dan jangan buang waktu 10 murid prestasiku.